Di dunia pertanian, masalah dapat timbul kapan saja, terutama dalam budidaya alpukat aligator. Namun jangan khawatir, karena dalam video ini kami akan membahas beberapa masalah umum yang sering dihadapi oleh para petani dan memberikan solusi-solusi praktis untuk mengatasi masalah tersebut. Mari kita mulai. Masalah pertama yang sering dihadapi adalah tanah yang tidak subur atau pH tanah yang tidak sesuai. Untuk mengatasi ini, pastikan untuk melakukan pemupukan dengan pupuk organik atau anorganik yang sesuai. Pilihlah pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium untuk membantu pertumbuhan tanaman. Menurut penelitian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tanah yang tidak subur atau pH tanah yang terlalu asam. Berikut adalah beberapa metode yang direkomendasikan. Pemupukan yang tepat. Pilih pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan tanah. Pupuk organik seperti kompos dapat membantu meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah dan memperbaiki struktur tanah. Pengapuran. Pengapuran dapat dilakukan untuk meningkatkan pH tanah yang terlalu asam. Pengapuran dilakukan dengan memberikan kapur pertanian ke tanah. Rotasi tanaman. Praktik rotasi tanaman dapat membantu memperbaiki keseimbangan nutrisi dalam tanah. Tanaman tertentu dapat meningkatkan pH tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk hijauan. Tanaman-tanaman seperti kacang-kacangan atau legum dapat ditanam sebagai pupuk hijauan. Tanaman ini dapat meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Menggunakan bahan organik. Menggunakan bahan organik seperti pupuk kandang atau kompos dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Konservasi tanah. Praktik konservasi tanah seperti penanaman kembali sisa tanaman atau penanaman tanaman penutup tanah dapat membantu mempertahankan kandungan nutrisi dalam tanah. Analisis tanah. Melakukan analisis tanah secara teratur dapat membantu mengetahui kondisi tanah dan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Penggunaan pupuk anorganik. Pupuk anorganik seperti urea atau SP36 juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Namun penggunaannya harus bijaksana sesuai dengan petunjuk penggunaan yang tepat. Dengan menerapkan metode-metode ini secara tepat, tanah yang tidak subur atau pH tanah yang terlalu asam dapat diperbaiki dan kondisi tanah dapat meningkat untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Masalah kedua adalah serangan hama dan penyakit seperti ulat daun. Untuk mengatasi ulat daun, gunakan insektisida yang aman untuk tanaman alpukat aligator. Selain itu, bersihkan juga gulma di sekitar tanaman, karena gulma dapat menjadi tempat berkembang biak bagi hama. Menurut penelitian para ahli, pohon alpukat rentan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu. Beberapa serangan hama dan penyakit yang umum pada pohon alpukat meliputi kutu daun atau aphids, serangga kecil yang menghisap cairan tumbuhan, menyebabkan daun keriting dan pertumbuhan tanaman terhambat. Cara mengatasinya adalah dengan menyemprotkan insektisida yang aman untuk tanaman. Thrips, serangga kecil yang menghisap cairan tanaman, biasanya menyerang buah alpukat muda. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan insektisida yang disetujui untuk tanaman alpukat dapat membantu mengendalikan populasi thrips. Kumbang buah alpukat atau avocado seed weevil. Larva kumbang ini dapat merusak buah alpukat dengan membuat lubang-lubang di dalamnya.
Mengumpulkan dan memusnahkan buah yang terinfeksi serta menjaga kebersihan kebun dapat membantu mengendalikan serangan ini. Penyakit busuk akar atau root rot disebabkan oleh jamur Phytophthora cinnamomi. Penyakit ini menyebabkan pembusukan akar dan dapat mengakibatkan kematian tanaman. Menghindari genangan air di sekitar akar tanaman dan menggunakan fungisida yang tepat dapat membantu mencegah penyakit ini. Antraknosa, penyakit jamur yang menyebabkan bercak-bercak hitam pada daun dan buah. Menggunakan fungisida yang disetujui untuk tanaman alpukat dan menjaga kebersihan kebun dapat membantu mengurangi serangan antraknosa. Penyakit karat disebabkan oleh jamur yang menyebabkan bercak-bercak oranye pada daun. Pengendalian dengan menggunakan fungisida dan menjaga kebersihan kebun dapat membantu mengurangi serangan penyakit ini. Virus. Beberapa virus dapat menyerang pohon alpukat dan menyebabkan gejala seperti kerdil, klorosis, dan deformasi daun. Tidak ada pengobatan langsung untuk virus pada tanaman. Namun, menjaga kebersihan kebun dan menghindari penyebaran virus dapat membantu mencegah penyebarannya. Untuk mengatasi serangan hama dan penyakit pada pohon alpukat, penting untuk mengidentifikasi masalah dengan tepat dan menggunakan metode pengendalian yang tepat sesuai dengan rekomendasi ahli. Konsultasikan dengan ahli pertanian atau perkebunan setempat untuk saran yang lebih spesifik dan solusi yang sesuai dengan kondisi lokasi Anda. Masalah ketiga adalah penyiraman yang tidak tepat. Terlalu banyak atau terlalu sedikit air dapat menyebabkan masalah pada pertumbuhan tanaman. Pastikan untuk menyiram tanaman secara teratur dan sesuai kebutuhan tanaman. Menurut penelitian para ahli, penyiraman pohon alpukat sebaiknya dilakukan secara berkala, terutama saat tanaman masih muda atau saat musim kemarau. Intensitas dan frekuensi penyiraman harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan cuaca di lokasi budidaya. Umumnya, pohon alpukat membutuhkan penyiraman yang cukup tetapi tidak berlebihan. Tanah sebaiknya disiram saat permukaannya terasa kering ketika disentuh, namun tidak sampai menggenang. Pohon alpukat lebih menyukai tanah yang lembab tapi tidak tergenang air. Pada musim hujan, penyiraman bisa dikurangi karena tanaman akan mendapatkan cukup air dari hujan. Namun perlu diperhatikan bahwa genangan air di sekitar akar tanaman dapat menyebabkan penyakit akar busuk. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan drainase tanah agar air dapat mengalir dengan baik dan tidak terjadi genangan. Pemupukan dan pemangkasan juga berperan penting dalam menjaga kesehatan pohon alpukat. Masalah keempat adalah pemangkasan yang tidak tepat. Pemangkasan yang salah dapat merusak pertumbuhan tanaman dan mengganggu produksi buah. Pastikan untuk memangkas tanaman secara teratur dan sesuai dengan panduan budidaya yang benar. Menurut penelitian para ahli, pemangkasan pohon alpukat sebaiknya dilakukan dengan tepat dan hati-hati untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Berikut adalah beberapa prinsip pemangkasan yang umum direkomendasikan. Pemangkasan pembentukan dilakukan pada pohon muda untuk membentuk struktur cabang yang baik. Cabang yang tumbuh terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat dipangkas untuk membentuk kerangka pohon yang kuat. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan secara berkala pada pohon dewasa untuk menjaga bentuk dan ukuran pohon. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghilangkan cabang yang saling bersaing, cabang yang tumbuh ke dalam pohon, atau cabang yang sudah tua dan tidak produktif. Pemangkasan penyempurnaan buah dilakukan untuk menghapus cabang atau daun yang menutupi buah dan menghalangi penetrasi cahaya matahari. Hal ini membantu dalam pengembangan buah yang lebih sehat dan matang secara merata.
Pemangkasan penyehatan dilakukan untuk menghilangkan cabang yang mati, sakit, atau terinfeksi hama dan penyakit. Pemangkasan ini membantu mencegah penyebaran penyakit dan mempromosikan pertumbuhan yang lebih sehat. Pemangkasan harus dilakukan dengan peralatan yang tajam dan bersih untuk mengurangi risiko infeksi. Selalu pastikan untuk memahami jenis pemangkasan yang tepat untuk pohon alpukat Anda, karena teknik pemangkasan dapat bervariasi tergantung pada varietas dan kondisi tumbuh pohon. Masalah kelima adalah kurangnya pemeliharaan tanaman. Tanaman alpukat alligator membutuhkan perawatan yang teratur agar tetap sehat dan produktif. Pastikan untuk memberikan nutrisi yang cukup, melakukan pemangkasan yang tepat, dan mengendalikan hama dan penyakit dengan baik. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut dengan tepat, Anda dapat memastikan pertumbuhan tanaman alpukat alligator tetap optimal dan menghasilkan buah yang berkualitas. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang atau akan melakukan budidaya alpukat alligator. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.